Cinta itu memang gak bisa dipaksakan, tetapi bisa diupayakan. Karena yang telah ditetapkan untuk bersama selamanya pasti akan selalu ada jalannya. Gak peduli seberapa berlikunya perjalanan yang ditempuh dalam meraih cinta sesungguhnya. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Du Minghan atau biasa disapa Minghan. Dia merupakan seorang penyanyi yang namanya sedang meroket dan menjadi idola dari berbagai kalangan. Sepanjang menjalani karirnya selama 17 tahun, Minghan selalu berada di agensi yang sama, di mana agensi itu dipimpin oleh seorang wanita yang Minghan anggap sudah seperti ibunya sendiri. Namanya adalah Joan. Dan saking terkenalnya si Minghan ini, setiap gerak-geriknya nyaris gak pernah luput dari sorotan media dan juga netizen. Bahkan Minghan senyum aja itu bisa menjadi berita di semua media. Dan seperti yang terjadi pada malam itu, seusai konser, Minghan yang baru saja ingin rehat sejenak tiba-tiba dikepung banyak wartawan. Melihat itu, Minghan segera melarikan diri dengan berpura-pura menjadi Joan lalu memuji ide brilian Minghan itu. Dan untuk merayakan kepiawaian Minghan yang sungguh total dalam melakukan penyamaran, Joan pun mengajak Minghan minum champagne. Namun tiba-tiba saja seketika Minghan pun terpesona dengan perempuan yang baru saja memainkan alat musik yang bernama guzheng itu. Oke, jadi gini teman-teman. Guzheng itu merupakan alat musik tradisional Cina yang serupa dengan kecapi dari Jawa Barat atau siter dari Jawa Tengah. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Senar-senar pada guzheng ini menggunakan nada pentatonis yang terdiri dari nada-nada do, re, mi, sol, la khas musik Cina. Oke, udah paham kan? Jadi Mimin mau pantun dulu. Gitarku petik, basku betot. Hai cantik, mari kita lanjut ceritanya. Rupanya perempuan itu bernama Song Xiaoqing. Oke, karena Bang Bejo agak ribet nyebutinnya namanya, mulai sekarang kita panggil aja Ayu. Ayu ini merupakan mahasiswa jurusan musik Cina di Far East Music Academy, di mana Ayu ini sangat lihai dalam memainkan alat musik guzheng. Selain itu, ayah Ayu adalah seorang dekan di tempatnya berkuliah. Setelah kejadian itu, Minghan terus kepikiran dengan Ayu sampai-sampai membuatnya tidak bisa tidur. Dan sewaktu Minghan gak sengaja nonton TV, di mana TV itu lagi menayangkan tentang bunglon yang bisa berkamuflase, tiba-tiba saja sebuah ide terlintas di kepala Minghan. Minghan segera menghubungi sahabat sekaligus gitaris bandnya yang bernama Zibai. Gak ada angin, gak ada hujan, Minghan ngajakin sahabatnya itu untuk sama-sama menjadi seorang mahasiswa di kampus Ayu. Minghan cerita kalau dia terus saja kepikiran dengan Ayu. Awalnya Zibai menganggap itu hanyalah guyonan. Namun saat Minghan datang ke kamarnya, Zibai pun sadar kalau Minghan sedang gak bercanda. Dan untuk mengubah penampilannya supaya gak dikenalin orang-orang, Minghan pun menemui perancang busananya yang bernama Nina. Dengan cepat, Nina merombak tuh dua bocah dengan berbagai tampilan. Sayangnya, Minghan merasa itu semua masih belum cukup merubah dirinya. Dan gak kehabisan akal, Nina pun menyulap tuh dua bocah menjadi seperti gembel. 你这样的伪装行吗？网上有照片的那个。问他。
Melihat penampilan barunya kini seperti gembel, Minghan pun senang. Namun karena gak ingin orang lain ketakutan saat melihatnya, Minghan segera melepas jenggotnya. Lalu ia dan Zibai beranjak ke kampus. Di kampus, Minghan langsung mengajak Zibai nonton acara musik tradisional Cina. Gak seperti Minghan yang tampak antusias, Zibai malah tidur dengan sangat terlelapnya. Dan perhatian Minghan pun tanpa sengaja tertuju pada seorang perempuan yang sedang main guzeng, yang ternyata itu adalah Ayu. Tentu saja hal itu membuat Minghan berdebar dan tak karuan. Minghan lantas membulatkan tekadnya untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di kampus itu. Meski Zibai bersikeras menolaknya, namun pada akhirnya Zibai bersedia juga melakukannya. Mereka pun segera dan demi meyakinkan kalau dirinya bukanlah Minghan, dengan cepat Minghan mengaku jika dirinya berasal dari desa terpencil. Dan tentu saja namanya udah diubah. Tentu saja si dekan tidak serta-merta menerimanya. Mengingat penampilan mereka seperti gembel, si dekan yakin mereka nggak punya duit untuk membayar semua uang kuliahnya. Namun gak terima direndahkan, Zibai pun segera memberi dekan segepok uang. Dan akhirnya dekan itu pun mau menerima Minghan dan Zibai sebagai mahasiswa di kampusnya. Selain menjadi mahasiswa, mulai saat itu mereka pun harus tinggal di asrama kampus. Mengetahui itu, Zibai langsung berencana akan menginap di hotel bintang 5. Tentu saja Minghan mencegahnya. Karena sudah terlanjur basah, Zibai harus melakukannya dengan total. Bagi Minghan, inilah realita kehidupan yang harus dihadapi. Beberapa saat kemudian, Minghan mendapatkan telepon dari Joan yang menyuruhnya untuk segera datang ke konferensi pers. Minghan spontan beralasan kalau dirinya berhalangan hadir karena sedang gak enak badan. Setelah berhasil mengelabui Joan, Minghan pun menghampiri Ayu untuk bergabung di klub musik Cina. Melihat Minghan berpenampilan lusuh seperti gembel, Ayu pun mengabaikannya dan lebih memilih memandangi pria yang selama ini dia sukai, yaitu Mufan, si mahasiswa teladan. Di kelas, seorang guru mengumumkan siapa saja mahasiswa yang akan tampil di pertunjukan tahun baru nanti. Mereka adalah Minghan, Ayu, dan juga Zibai. Mendengar itu, Minghan tentu saja sangat bahagia. Zibai lalu memperingati sohibnya itu agar jangan terlalu bahagia, mengingat tidak semua kisah akan selalu berakhir sama seperti Cinderella yang happy ending. Karena pada kenyataannya banyak juga kisah yang berujung seperti Romeo dan Juliet yang berakhir dengan sad ending. Dan saat Minghan kembali ketemu dengan Ayu, Ayu kembali tak menghiraukannya dan Ayu justru malah kenalan dengan Mufan. Namun hal itu sama sekali gak menyurutkan tekad Minghan untuk mendekati Ayu. Ia kemudian ngajakin Ayu berlatih musik bersama. Dan siapa sangka Ayu pun menerima ajakan itu. Setelah itu mereka berjalan-jalan bersama ke gerbang kampus. Minghan lalu keceplosan kalau dia sempat melihat Ayu menuliskan surat cinta untuk Mufan yang ternyata berujung dibuang ke tong sampah. Gak ingin Ayu terus memendam perasaannya, Minghan pun berjanji akan membantu Ayu agar bisa dekat dengan Mufan. Gak lama dari itu, Zibai pun muncul sambil naik mobil mewah. Minghan pun panik. Ia kemudian nyuruh Ayu menatap langit seolah sedang menyaksikan sunset yang indah. Minghan lantas memarahi Zibai yang hampir saja membongkar penyamarannya. Bukannya minta maaf, Zibai malah terus meledek Minghan yang menurutnya sangat bucin. Besoknya, selain sibuk latihan, Minghan juga membuktikan janjinya pada Ayu. Mufan,
我现在很忙，你知道吗？下雨而已嘛。没关系吧。来。 Akhirnya Mufan pun mulai peka dengan kehadiran Ayu. Mufan lalu gak segan-segan bergabung bersama Ayu saat makan di kantin. Dan tiba-tiba saja terdengar orang-orang sedang membicarakan konser Minghan yang akan diadakan pada esok hari. Mendengar itu Minghan pun mesem-mesem sendiri. Sayangnya kebahagiaan itu segera sirna saat Mufan menghina suara Minghan yang menurutnya sama sekali gak bisa nyanyi. Tentu saja hal itu membuat Minghan kesal. Namun karena sekarang lagi dalam mode penyamaran, Minghan pun buru-buru meredam emosinya. Bullshit! Lalu Mufan menyadari bahwa pemikirannya tentang Minghan telah keliru. Ia lalu mengajak Ayu, Zibai, dan Minghan yang lagi nyamar untuk datang ke konser Minghan. Mendengar itu, Minghan pun langsung istighfar. Ketika sampai di tempat konser, Minghan spontan menjadi orang yang paling sibuk lantaran harus bolak-balik bertukar peran hingga membuat Minghan sempat lupa untuk sejenak mengganti pakaian lusuhnya itu. Naling. 宋小青，刚跟明翰唱的怎么样？对不起，别那么唱。One, two, three, go！ Dan saat menyanyikan lagu penutup, Minghan melihat Mufan dan Ayu sedang berpegangan tangan. Rupanya hal itu membuat hati Minghan pun terbakar cemburu hingga terus berlanjut sampai mengacaukan pentas pertunjukan tahun baru itu. Setelah tahu alasan dibalik kekacauan Minghan, Ayu buru-buru menjelaskan jika Mufan tidak menggenggam tangannya, hanya sekedar melihatnya saja. Ayu lalu mengatakan kalau dirinya berniat membatalkan dan memberikan surat cinta pada Mufan. Meski hatinya sakit, Minghan terus meyakinkan Ayu agar gak mundur dengan perasaannya. Sesuai dengan saran Minghan, Ayu memberikan tuh surat cinta ke Mufan yang ternyata malah ditolak mentah-mentah. Dan melihat hal itu, Minghan pun langsung Dan tiba-tiba saja si dekan datang memberitahu kabar buruk bahwa jurusan musik Cina akan ditutup akibat dari kekacauan acara pertunjukan tadi malam. Minghan lalu menyarankan agar pihak kampus mengundang Minghan supaya bisa membuat musik Cina semakin familiar di kalangan anak muda. Ayu lantas berterima kasih pada Minghan yang telah banyak membantunya dan juga ayahnya. Dan sejujurnya Ayu sama sekali gak sakit hati ditolak Mufan. Karena kini dia menyadari bahwa dirinya sebenarnya telah jatuh hati dengan Minghan, bukan Mufan. Kebersamaan yang sering mereka lalui bersama-sama itulah yang membuka mata hati Ayu tentang perasaannya. Awalnya Minghan senang karena cintanya terbalas. Namun sedetik kemudian, Minghan sadar bahwa dia tidak jujur dengan identitas aslinya. Dan sewaktu akan memberitahukan kebenarannya, Ayu menyela perkataannya. Ayu bilang bahwa dia akan selalu mempercayai apapun perkataan Minghan. Karena baginya, Minghan adalah orang yang jujur. Keesokan paginya, Joan yang sudah mengetahui rahasia penyamaran Minghan segera mendatangi dekan agar mencabut penerimaan Minghan sebagai mahasiswa di sana. Rupanya Joan pun juga memaksa Zibai untuk menceritakan semuanya saat Joan menemukan kostum penyamaran Minghan. Setelah itu, Joan pun datang mengejutkan Minghan yang sedang berbahagia. Ia lalu meminta tuh bocah untuk segera mengemasi barang-barangnya dan pulang bersamanya. Joan bersumpah bahwa dirinya sangat menentang hubungan Minghan dengan Ayu yang sama sekali gak selevel dengan Minghan yang jelas-jelas seorang superstar.
Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Dekan diam-diam mendengar semuanya. Si Dekan lalu ngasih tahu ke putrinya kalau Minghan yang selama ini mereka kenal adalah Minghan, si penyanyi terkenal itu. Mengetahui kenyataan itu, hati Ayu yang semula berbunga-bunga kini harus menelan rasa sakit yang sangat memilukan. Sementara itu, Minghan bersikeras mengatakan pada Joan kalau dirinya ingin memilih jalannya sendiri. Bagaimanapun, Minghan merasa berhak memperjuangkan dan mendapatkan cinta sejatinya. Namun, Minghan akhirnya menurut pada Joan saat Joan mengingatkan perjuangan panjang mereka untuk sampai di puncak kesuksesan ini. Mengingat banyak air mata dan keringat yang Joan keluarkan hanya demi karir cemerlangnya Minghan. Dan sewaktu Minghan mengadakan fan meet, Ayu hadir untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia kemudian menumpahkan segala kekesalannya pada Minghan yang telah membohonginya. Dan keesokan harinya, Dekan panik bukan main mendapati kenyataan bahwa Minghan tidak mungkin datang ke konser yang mereka adakan. Ayu kemudian meyakinkan ayahnya untuk berkata yang sejujurnya pada penonton yang telah datang. Dan saat akan mengatakan yang sebenarnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Mufan yang langsung memimpin tim musik tradisional Cina untuk segera memainkan sebuah lagu. Dan gak berselang lama, Minghan pun datang mengejutkan semua orang. Dengan cepat, Minghan menyanyikan lagunya. Rupanya saat di pertengahan jalan menuju bandara, Joan tiba-tiba berubah pikiran begitu Minghan bilang kalau sejak dia menyamar kemarin, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Dan setelah selesai nyanyi, Minghan sadar kalau belakangan ini ia sering melewatkan banyak jadwal. Namun khusus hari itu, Minghan gak akan pernah bisa melewatkannya. Karena Minghan telah jatuh hati tidak hanya pada kampus itu, tetapi juga pada salah satu mahasiswinya yang telah mengajarkan banyak hal. Dia adalah Ayu. Minghan pun menyanyikan lagu sebagai permintaan maafnya kepada Ayu. Ayu lalu naik ke panggung. Ia sadar bahwa penyamaran yang dilakukan Minghan selama ini hanya semata-mata untuk mendekatinya. Ayu kemudian mengatakan bahwa sekarang di hatinya hanya ada Minghan. Begitupun dengan yang dirasakan Minghan. Mereka pun lalu berpelukan. Dan pada akhirnya Minghan pun memberitahu seisi dunia bahwa dirinya kini sedang menjalin hubungan yang spesial bersama Ayu. Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too, that blue, sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song.